Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Gunawan dari kelas 6 akan bicara tentang kesadaran hukum. Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, kepentingan yang berbeda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun, karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lainnya, seringkali terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tentram, tidak aman. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut, diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan, mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama masyarakat. Tanpa memiliki kesadaran hukum tinggi, tujuan tersebut akan sulit dicapai. Mengapa? Karena di kalangan pelajar demikian pun. Contoh, terjadinya perkelahian atau tawuran antar pelajar karena kurang tumbuhnya kesadaran pelajaran terhadap hukum. Akibat lemahnya kesadaran hukum, kehidupan masyarakat akan menjadi resah, tidak tentram, dan kacau balau. Oleh karena itu, kita hendaknya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum sebagai masyarakat yang taat hukum. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu di mana setiap anggota keluarga melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawab terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga yang lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat, dan bisa lebih luas bahkan sampai di lingkungan negara. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama ialah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat dan diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut bisa jadi dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya ialah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun, ada juga anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya ketakutan terhadap hukum ataupun sanksi yang didapatkan ketika melanggar hukum tersebut. Menurut Surjono Sukanto, indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk relatif yang konkret di mana tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa indikator yang pertama tentang kesadaran hukum ialah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan yang dimaksud di sini ialah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh hukum tersebut. Indikator kedua ialah pemahaman hukum. Seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya, adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Indikator yang ketiga ialah sikap hukum. Seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat ialah perilaku hukum, yaitu di mana seseorang dalam suatu masyarakat atau suatu warga mengetahui peraturan yang berlaku. Hukum ialah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum ialah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan keataatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan oleh hukum.
Konkretnya dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan hukum yang berlaku, yaitu hukum lalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadinya ketertiban dan keteraturan dalam berkaitan lalu lintas. Hal ini ialah upaya melindungi kepentingan dan hak-hak pengguna jalan. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum, inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya ialah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikan menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi yang primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia di kemudian hari. Jika sikap dan taat perilaku hukum telah ditanamkan sejak dini, maka ke depannya sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan. Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran atau tindakan melawan hukum dan dilakukan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.